1 Korintus pada pasal 12 ayat 12 sampai 31. Judul yang ada dalam Alkitab itu banyak anggota tetapi satu tubuh. Ayat 12, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Ayat 13, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Ayat 14, karena tubuh juga tidak berdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Ayat 15, andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Ayat 16 dan ayat 17. 16. Ayat 16, andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Ayat 18, tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Ayat 19, andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Ayat 20, memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Ayat 21, jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Ayat 22, malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Ayat 23, dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus, dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Satu keempat hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Ayat 26, karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Ayat 27, kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Ayat 28, dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Ayat 29, adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar
adakah mereka semua mendapat karunia untuk menyatakan mujizat? Ayat 30, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh. Ayat 31, jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Baik. Terima kasih umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Dari bagian ini saya coba mengambil satu topik yang berjudul dalam Yesus kita satu tubuh. Dalam Yesus kita satu tubuh. Kalau kita membacakan bagian firman Tuhan ini, kita akan mungkin garis besar pikiran kita akan lari ke dalam satu persekutuan, satu jemaat. Sehingga umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih, kita di dalam satu jemaat ini, kita manusia mulai ada anggota jemaat itu mulai dari anak-anak hingga sampai orang dewasa dengan kepribadian yang masing-masing. Sebab itu dalam hal jemaat ini kita diajar dari bagian firman Tuhan ini bahwa kita hanya satu tubuh tetapi banyak anggota. Kita satu tubuh di dalam Kristus, tetapi banyak anggota. Dalam persekutuan juga. Bahwa kita hanya Yesus itu menjadi satu pokok yang inti dan kita semuanya yang menyusun sebagai anggota. Tidak ada yang bilang gembala lebih, tidak. Majelis lebih, tidak. Kita semua anggota, bagian dari tubuh Kristus. Sebab itu, dari bagian ini mau mengajarkan kepada kita ada beberapa hal yang kita bisa renungkan, bahwa yang saya mendapatkan dari bagian ini, kenapa dalam Yesus kita harus satu tubuh. Dalam satu persekutuan, dalam melayani Tuhan, dalam satu gereja, dalam satu jemaat, kenapa kita harus satu tubuh, yaitu tubuh di dalam Kristus. Karena kita kalau lihat ayat 13 berkata bahwa sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Jadi kita disebut anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan di dalamnya itu hanya satu Roh Kudus yang menggerakkan kita. Ya, waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus itu akan ada dalam kehidupan kita. Dia yang akan menggerakkan kita dalam mengiring Tuhan. Sebab itu kita harus menyadari bahwa kita semua ini yang ada dalam satu tubuh, satu jemaat ini sedang digerakkan oleh satu roh, yaitu Roh Kudus itu sendiri. Pada saat kita menerima Tuhan. Sebab itu dalam Yesus kita satu tubuh. Karena roh yang sama itu yang akan menuntun kita dalam mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Ini alasan pertama kenapa dalam Yesus kita satu tubuh. Karena roh yang menggerakkan kita. Roh yang tuntun kita terus. Harus kamu pergi ke ibadah, harus kamu
memuji Tuhan, menyembah Tuhan, pergi ke gereja, siap. Ini roh yang sama yang menuntun kita terus dalam kehidupan kita. Itu kenapa dalam Yesus kita harus satu tubuh, karena Roh Kudus itu yang menggerakkan kita dalam mengiring Tuhan. Ayat 13. Yang berikut, kenapa dalam Yesus kita satu tubuh? Karena tubuh ini tidak terdiri dari satu anggota saja. Sehingga ayat 14 sampai 18 kalau kita bilang, kita dengar bahwa andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Atau andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Sebab itu, kenapa dalam Yesus kita satu tubuh? Karena tubuh ini tidak terdiri dari satu anggota saja. Bermacam-macam anggota yang tadi kami sampaikan, bahwa dalam jemaat kita anak-anak sampai dewasa, itu bagian dari anggota. Sebab itu umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi tidak bisa bilang, karena saya yang sudah lama di gereja jadi saya yang lebih penting. Tidak bisa bilang saya yang gembala jadi saya yang lebih penting, majelis jadi saya yang ini. Tidak, kita semua saling melengkapi. Jadi dalam tubuh ini juga, ini diibaratkan seperti tubuh manusia. Ini kita dikatakan tubuh, anggota ada mata, telinga, hidung, tangan, kaki. Ya masing-masing punya fungsi. Tidak bisa mata bilang, saya harus seperti tangan. Tidak bisa. Masing-masing jalan. Dan tubuh ini akan berfungsi sesuai dengan anggota yang ada. Sebab itu umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, kenapa dalam Yesus kita satu tubuh? Karena tubuh ini tidak terdiri dari satu anggota saja. Yang ketiga, kenapa dalam Yesus kita satu tubuh? Karena yang ketiga, kita harus menghargai anggota yang lemah. Yang itu juga dibutuhkan. Ayat 22. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Jadi kita juga jangan anggap, aduh ini dia tidak penting, ini dia tidak berarti. Tidak, kita sama-sama penting dalam satu persekutuan. Jemaat, apalagi berbicara jemaat, kita semua saling melengkapi, saling membutuhkan. Yang kita rasa lemah itu juga yang dibutuhkan dalam pelayanan kita, dalam mengembangkan, melayani Tuhan, mengiring Tuhan, kita sama-sama. Nah ini yang perlu kita pahami. Supaya kita menjadi berkat, kita menjadi satu kesatuan dalam tubuh Kristus, dalam jemaat. Sebab itu, kenapa dalam Yesus kita satu tubuh? Karena anggota yang lemah pasti paling dibutuhkan dalam berjemaat. Ayat 22. Yang keempat, bahwa anggota yang kurang terhormat kita harus berikan penghormatan. Ini penting. Jadi saling membutuhkan satu sama lain. Tidak ada yang bilang, kami gembala saja, kami majelis saja, tidak. Atau
dalam mengembangkan pelayanan Tuhan, mari kita sama-sama menjadi satu tubuh Kristus, mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Karena ayat 25 bilang supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Nah, ini kita juga tidak mau, aduh kenapa dia tidak datang, aduh kenapa dia tidak hadir. Nah, ini kan kita tidak mau. Kita lihat juga, aduh ini kenapa. Nah, ini menjadi perhatian kita. Supaya mungkin bagaimana kita mulai lihat bahwa ada hal-hal yang mungkin saya salah kah, sehingga orang menjadi batu sandungan karena perpecahan dan tidak memperhatikan. Ini yang kita akan terjadi dalam jemaat. Sebab itu kita sebagai anggota jemaat yang sudah setia, mari kita sama-sama kerja. Tidak bilang hanya gembala saja, tidak hanya bilang majelis saja, tetapi mari kita semua anggota ini sama-sama kerja dalam mengiring Tuhan, memuliakan nama Tuhan dalam persekutuan kita, jemaat Bethlehem. Sebab itu, ini supaya jangan terjadi, mari kita harus menyadari bahwa kita ada dalam satu gerakan Roh Kudus. Kita juga menyadari bahwa tubuh ini tidak terdiri dari satu anggota saja. Kita juga menyadari bahwa anggota yang paling lemah itu juga dibutuhkan. Terus anggota yang kurang terhormat kita juga harus beri penghormatan, menghargai semua yang ada di sekitar kita. Itu penting, karena itu yang akan melahirkan satu kesatuan dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita. Supaya tidak seperti ayat 25, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan satu sama lain. Baik umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, contoh ayat 27 sampai 30. Karena kamu adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi tidak ada yang bilang, semua harus jadi rasul boleh, semua harus jadi nabi, tidak. Masing-masing dengan tugas. Ya, anak-anak remaja juga dengan usia yang ada, dia juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Pemuda, ya menjadi berkat bagi pemuda. Perkawan juga menjadi berkat bagi ibu-ibu. Kaum bapa juga menjadi berkat bagi kaum bapa. Masing-masing jalan kita menjadi berkat bagi sesama kita. Dan juga umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, doa Yesus yang merupakan doa yang sangat luar biasa. Dalam Yohanes 17 ayat 20 sampai 21, coba kita membacakan itu. Yohanes 17 ayat 20 dan 21. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkau lah yang telah mengutus aku. Ini doa Yesus untuk murid-murid sebelum Yesus ditangkap.
Dia tahu bahwa dia akan meninggalkan murid-murid. Tuhan Yesus berdoa untuk murid-murid supaya murid-murid menjadi satu. Selanjutnya dia bilang bukan mereka saja, tetapi kepada orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan murid-murid. Mereka juga harus jadi satu. Nah, ini kerinduan dari Tuhan, di mana kita sebagai anak-anak Tuhan ada dalam satu persekutuan, kita menjadi satu dalam pengiringan akan Tuhan. Sebab itu kita yang di dalam kalau sudah bersatu, nanti orang di luar akan melihat bahwa mereka bisa bersatu, mereka sama-sama jalan, sama-sama mengiring Tuhan, mereka akan menjadi berkat. Dan lama-kelamaan juga kita memuliakan Tuhan dengan kesatuan kita yang ada. Dan tidak tutup kemungkinan bahwa mereka akan merasakan dan mereka juga akan mulai ikut pelan-pelan apa yang kita buat. Sebab itu mari kita mulai sebagai anggota jemaat yang merupakan anggota tubuh di dalam Kristus. Mari kita sama-sama melihat hal ini penting supaya kita di dalam menjadi satu dan orang lain dapat dimuliakan melalui apa yang ada pada kita. Secara pribadi kita mari mulai lihat pribadi, mungkin saya bagaimana dalam pelayanan, saya mungkin bagaimana, supaya orang lain ini akan datang, supaya orang lain di sekitar saya ini menjadi diberkati. Nah, ini yang kita mau wujudkan dalam pelayanan Tuhan, persekutuan Tuhan. Sebab itu kita dengar dari bagian firman Tuhan ini bahwa dalam Yesus kita satu tubuh. Dalam Yesus kita satu tubuh di antara kita. Baik, ini menjadi renungan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa bagian firman Tuhan ini Engkau mau sampaikan kepada kami sebagai anggota jemaat Bethlehem. Kami semua yang ada, mulai dari tingkatan anak sekolah minggu, remaja, pemuda, ibu-ibu, bapak-bapak, majelis, gembala, kami biarlah Tuhan Engkau berikan pemahaman bagi kami, pengertian bagi kami, supaya kami menjadi satu di dalam Engkau dan nama-Mu saja dimuliakan melalui kehidupan kami. Bahwa kami mau ada satu tubuh, banyak anggota yang saling melengkapi satu sama lain. Ada kasih sayang, ada persaudaraan di antara kami. Tuhan, kami tidak mau ada perbedaan, ada saling kurang paham. Tapi Yesus Tuhan, biarlah kami yang ada di dalam menjadi satu lebih dulu, dan orang lain akan datang melihat, mau merasakan apa yang ada pada kami. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, ini menjadi kekuatan, motivasi kami dalam mengiring akan Engkau di dalam jemaat kami Tuhan. Masing-masing juga Tuhan Engkau berikan karunia-karunia masing-masing kepada kami. Biarlah Tuhan karunia ini kami saling melengkapi satu sama lain. Kami tidak bisa berjalan sendiri sebagai seorang gembala, majelis, tapi Tuhan biarlah kami saling melengkapi dengan jemaat yang ada. Biarlah Engkau berikan hikmat, pengertian bagi kami semua untuk melengkapi tubuh-Mu, yaitu tubuh persekutuan gereja jemaat Bethlehem ini Tuhan. Biarlah nama-Mu saja dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih karena kerinduan Engkau juga kami harus menjadi satu dalam pelayanan mengiringkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu. Kiranya firman ini mengambil bagian dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur firman Tuhan ini. Haleluya. Amin.